Pelatih baru Filipina remehkan timnas Indonesia. Pelatih baru Filipina, Tom Saintfiet, tak menganggap timnas Indonesia saat tebar ancaman untuk kontestan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia muncul menggantikan Michael Weiss sebagai pelatih baru Filipina. Belum apa-apa sudah meremehkan timnas Indonesia. Tak lama setelah diperkenalkan sebagai pelatih baru, ia langsung sesumbar proyek besarnya bersama The Azkals. Dimulai dari agenda terdekat yakni kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Filipina baru mengoleksi 1 poin hasil sekali imbang dan sekali kalah. Filipina sendiri lebih dulu dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 0-1 sebelum imbang melawan timnas Indonesia di markas sendiri dengan skor 1-1. Torehan itu membuat Filipina duduk di peringkat ketiga klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 1 poin. Berstatus mantan pelatih Gambia di Piala Afrika 2023, Tom Saintfiet sesumbar menatap laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa memandang timnas Indonesia, tanpa memperdulikan skuad Garuda sebagai lawan yang kuat. Ia tak takut menghadapi Vietnam dan ia bahkan menebar ancaman bisa mencuri poin dari Irak. Dalam jangka pendek kami ingin menciptakan tim yang masih percaya pada peluang untuk menjadi 2 teratas di grup. Kami tertinggal 2 poin dari Vietnam dan kami perlu mencuri poin dari Irak. Pemain yang sudah pernah bermain dan beberapa pemain yang diharapkan akan melakukan debut melawan Irak. Jika semua orang setuju dan percaya pada proyek ini, saya yakin kami akan siap bersaing dengan yang terbaik di Asia. Ucap Tom Saintfiet. Syarat timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Timnas Indonesia tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Di 2 laga awal yang dimainkan di kandang lawan, timnas Indonesia gagal mendapatkan hasil positif. Setelah dihajar Irak 1-5, skuad asuhan Sinteyong ini hanya bermain 1-1 dengan Filipina. Akibatnya timnas Indonesia kini menempati posisi juru kunci grup F dengan 1 angka sama persis dengan Filipina di tempat ketiga. Sementara itu posisi 1 dan 2 diisi Irak dan Vietnam yang mengoleksi 6 dan 3 angka. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus melaju ke Piala Asia 2027. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana syarat timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan tambahan 9 angka dari 4 laga tersisa. Untung bagi timnas Indonesia, 4 dari 3 laga sisa dimainkan di kandang sendiri, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2023 dan tandang ke markas Vietnam 26 Maret 2024. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Jika timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam serta menumbangkan Filipina, koleksi 10 angka sudah cukup meloloskan skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam yang menjadi rival terdekat timnas Indonesia sudah tak mungkin lagi mengejar. Sinteyong rapat dengan tim pelatih jelang hadapi Vietnam. Sinteyong, pelatih timnas Indonesia, sudah tiba di Jakarta sejak malam Selasa 27 Februari. Pada hari Rabu pagi, dia akan rapat dengan tim kepelatihan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Kembalinya Sinteyong juga menyiapkan Piala Asia U23 dan pertandingan lawan Vietnam tersebut dijadwalkan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Dengan laga pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan laga kedua di Stadion Maidin. Besok pagi atau pagi ini, saya rapat untuk membicarakan soal timnas U26, U23 dan juga senior, termasuk pemanggilan para pemain.
karena secara data gak jauh dari Piala Asia U23. Ujar Nova di lapangan A, Senayan kemarin. Sinteyong yang baru kembali dari liburan setelah Piala Asia 2023. Sebelumnya, singgah di Belanda untuk bertemu dengan pemain keturunan Indonesia yang berpotensi membela timnas di masa mendatang. Namun, Nova belum dapat memastikan apakah ada nama-nama pemain yang akan diproses. Karena hal ini masih akan dibahas oleh Sin dengan PSSI setelah kedatangannya di Indonesia. Pembahasan tentang pemanggilan pemain untuk Piala Asia U23 juga akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan dinamika sepak bola Indonesia saat ini. Terkait dengan pemain Indonesia U23, beberapa klub telah menyatakan penolakan untuk melepaskan pemainnya karena Piala Asia U23 berada di luar jadwal FIFA. Matt Baker, pemain Melbourne City yang bisa gabung timnas U16. Pemain Melbourne City bernama Matt Baker dikonfirmasi menjadi salah satu pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas U16. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora, Hamdan Hamidan, baru saja menyerahkan database para pemain keturunan untuk timnas U16 Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, ia secara simbolik menyerahkan database tersebut kepada pelatih timnas U16 Indonesia saat ini, yaitu Nova Arianto. Dalam unggahannya, terdapat foto salah satu pemain yang bernama Matt Baker. Hamdan Hamidan pun juga mengkonfirmasi bila Matt Baker adalah bagian dari salah satu pemain keturunan untuk timnas U16. Ia sendiri merupakan pemain klub Australia, Melbourne City. Melbourne City sendiri bisa dibilang sepupu dari Manchester City karena tergabung dalam grup yang sama, yakni City Football Group. Dilansir dari Southeast Asian Talent, Matt Baker merupakan pemain serbabisa yang mampu berperan sebagai bek tengah, bek kiri, dan juga gelandang tengah. Ia sendiri punya nama lengkap Matthew Sitorus Baker. Pemain berusia 16 tahun itu memiliki darah campuran Australia-Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas U16, Nova Arianto, sangat terbuka untuk memanggil para pemain keturunan. Kemungkinan itu selalu ada. Saya bilang untuk jadi pemain tim nasional yang punya hak dan kewajiban adalah semua pemain Indonesia yang punya paspor Indonesia. Mereka punya hak untuk itu, kata Arianto kepada awak media termasuk di lapangan B Senayan pada hari Senin 19 Februari.